Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan kita terkait isim-isim rob, artinya pembahasan isim rob. Selanjutnya adalah terkait jamak taksir dan isim maksur. Apa itu jamak taksir dan apa itu isim maksur? Pembahasan ini kita ambil dari kitab At-Tamhid ya, At-Tamhid panduan praktis belajar nahwu sorof ahli sunnah. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah bentuk jamak, artinya banyak, tidak beraturan yang berubah dari bentuk mufradnya. Jika kemarin itu kita membahas jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, bedanya apa? Ya, jamak mudzakkar salim itu dan jamak muannats salim itu adalah jamak yang beraturan. Maksudnya tidak berubah dari bentuk mufradnya, cukup ditambahi wawu nun atau ya nun dan ditambahi alif dan ta jika muannats salim. Sedangkan jamak taksir ini berbeda. Ini jamak yang sudah berubah dari bentuk mufradnya dan tidak beraturan. Jadi tidak ada aturan khusus bagaimana kita itu bisa mengetahui ini jamak taksir atau bukan. Panduan atau kita bisa melihat ini jamak taksir atau bukan, kita harus melihat kamusnya. Ya, meskipun ada beberapa teori-teori yang menjelaskan kalau mufradnya seperti ini biasanya jamak taksirnya seperti ini. Tapi ya lebih baik karena kita mengira langsung melihat kamus saja ya untuk memastikan kebenarannya. Oke. Baik, jamak taksir. Tanda i'rabnya ada rofa, nasab dan jar. Ketika rofa itu dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah dan jar dengan kasrah. Sama i'rabnya dengan isim mufrad. Ya. Contohnya apa? Ketika rofa ini dhamma i'rabnya. Raja'ah at-tullabu minal madrasati. Raja'ah pulang at-tullabu siapa? Para siswa atau para murid minal madrasati dari sekolah. Di sini mana yang termasuk jamak taksir? At-tullab ini adalah jamak taksir. Jamak taksir berasal dari apa? Dari qalibun mufradnya. Ini kan jelas kan? Qalibun. Tulisan qalibun. Sudah berubah dari bentuk mufradnya. Jadi tullabun. Secara huruf sudah berubah, secara harokat juga sudah berubah. Ini tidak beraturan lagi. Beda dengan jamak mudzakkar salim seperti kemarin, cukup tambahi qalibun jadi qalibuna atau qalibina, qalibatun jadi qalibatun. Ini kan sudah tidak beraturan. Raja at-tullabu min madrasati. At-tullabu ini disebut dengan jamak taksir ya. Beri'rab rofa karena menjadi fa'il atau subjek sebuah pekerjaan. Apa? Raja ulang. Ini kan kata kerja raja. At-tullabu tandanya ini ya, dhammah ya. Karena ini jamak taksir. Kemudian ketika i'rab nasab, jamak taksir ini tandanya dengan fathah. Contohnya seperti apa? Katabat Fatimatu ar-Rosailah. Katabat menulis Fatimatu siapa Fatimah, Rosailah kepada jadi objek Rosailah kepada beberapa surat. Ya. Surat ini ar-Rosailah ini tandanya ya. Ini adalah jamak taksir. Apa mufradnya? Mufradnya adalah risalatun. Tunggalnya atau mufradnya adalah risalatun, surat ya. Jamaknya rosail. Dari risalatun menjadi rosail. Ini sudah banyak perubahan yang terjadi dan ini tidak beraturan. Ini kan menjadi tullabun. Nah, bukan jadi rusalun ya, tapi rosail ya, surat. Ini tidak bisa
kita semena-mena menentukan ini jamak taksirnya ini gitu ya. Tapi harus melihat di kamus ya, untuk memastikan kebenarannya. Di sini rosail beri'rab nasab dengan tanda fathah karena menjadi maf'ul. Kemudian jamak taksir yang jam, tandanya apa? Yaitu kasrah. Contohnya adalah zahabtu ilal masajidi al-kabir. Zahabtu, saya pergi, ilal masajidi, ke beberapa masjid. Masjid ini disebut dengan jamak taksir. Apa mufradnya? Masjidun ya. Masjidun adalah mufrad dari masajid. Di sini berirob jar ya, karena didahului oleh huruf jar ilah ya. Tanda jarnya dengan kasroh ini ya, karena ini merupakan jamak taksir. Al-masajidi al-kabirati, beberapa masjid al-kabirati yang besar ya. Jadi jelas jamak taksir itu bentuk jamak yang sudah berubah dari bentuk mufradnya ya, secara tidak beraturan. Nah, dari tolibun jadi tulabun, jadi dari risalatun jadi rosail, dan dari masjidun jadi masajid ya. Jadi saya sarankan jika kalian ingin menentukan jamak taksir, jangan buat sendiri ya. Lihat di kamus. Kemudian selanjutnya adalah isim maksur ya. Isim mu'rab selanjutnya adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang huruf akhirnya berupa huruf alif ya. Di sini ada rofa nasab jar. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah ya. Apa artinya muqaddarah? Muqaddarah itu dikira-kira. Muqaddaratun ya, muqaddaratun. Jadi lafaz qaddarah memperkirakan. Dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Kenapa kok dikira-kira? Ya. Ini contohnya ya. Qala Isa bin Maryam. Qala berkata, Isa siapa? Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam. Isa di sini adalah isim maksur. Mana alifnya? Ini alif ya, disebut dengan alif layyinah. Disebut dengan alif layyinah. Kenapa kok dengan dhammah muqaddarah ya? Karena ini isim mufrad. Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwasanya kalau isim mufrad itu i'rabnya itu dengan dhammah. Tapi karena ini isim maksur yang huruf akhirnya itu adalah alif, maka cukup dikira-kira. Beda dengan Fatimah ini kan bukan huruf alif ya. Alif ini disebut dengan huruf illat ya. Ada 3 huruf illat ya. Ada alif, ada wawu, dan ada ya. Dan isim maksud ini diakhiri oleh huruf illat alif ya. Qala Isa bin Maryam. Jadi dhammahnya dikira-kira ya. Kemudian ketika nasab tandanya dengan fathah muqaddarah. Ya, kenapa fathah muqaddarah? Ya karena pada dasarnya isim maksud ini adalah isim mufrad ya. Ya, jadi mengikuti tanda i'rab isim mufrad. Dikasih muqaddarah karena bentuknya maksur ya, diakhiri dengan alif. Contohnya apa? Allamtu al-fata an-nahwa. Allamtu, saya mengajari ya. Al-fata ya, ini subjek ya. Al-fata nasab menjadi maf'ul, objek ya. Al-fata, seorang pemuda ya. An-nahwa, pada ilmu nah. Jadi ada 2 maf'ul di sini ya. Ada 2 objek.
Jadi lafaz allama ini memiliki dua objek, yaitu al-fata dan an-nahwa. Alam tuh mengajari siapa saya, al-fata seorang pemuda, an-nahwa ilmu nahwu. Al-fata ini yang disebut dengan isim maksur yang itu diakhiri alif. Fathahnya dikira-kira ya. Kemudian tanda i'rab jar isim maksur yaitu dengan kasrah muqaddarah. Contohnya apa? Ana mu'alijun fil mustashfa. Ana, saya, mu'alijun ialah seorang perawat. Ini jadi mubtada ya. Mu'alijun khobar, khobarnya. Mu'alijun khobar, seorang perawat fil mustashfa di rumah sakit. Nah, mustashfa ini diakhiri dengan alif. Ini majrur jar ya, karena diawali oleh huruf jar fi ya. Ada banyak huruf jar ya. Nah, min, ada ilah, ada an, ala, fi, bi, likah, dan seterusnya. Itu adalah macam-macam huruf jarnya. Nah, demikian pembahasan terkait jamak taksir dan i'rabnya serta isi maksur dan i'rabnya. Ini masuk dari bagian pembahasan isim mu'rab ya. Isim yang ada perubahan pada huruf akhirnya ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum bisa dipahami, silahkan langsung komen ya di kolom komentar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.